Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Mada Gajah. Film ini disutradarai oleh Mahesh Kumar dan dibintangi oleh Sri Murali, Asika Raganat, dan Cikana. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke intro. Film dimulai dengan menampilkan seorang perempuan yang sedang berjuang melahirkan bayinya. Sang suami yang bernama Bhairava menunggu di luar kamar bersama para penduduk desa. Nggak lama kemudian, bayi itu pun lahir. Si dukun bayi ngasih tahu kalau bayinya laki-laki. Hal itu membuat Bhairava langsung kegirangan. Tetapi tiba-tiba seorang warga desa yang udah babak belur mendatanginya dengan panik. Ia ngasih tahu kalau anak buah Virabhadra telah menyerang Rudrana. Ngedengar itu, Bhairava langsung bergegas menuju mobil dan langsung pergi. Tiba-tiba, sekelompok orang yang gak dikenal mendatangi rumahnya. Mereka langsung menyerang orang-orang yang ada di sana. Gerombolan itu lalu memasuki kamar istri Bhairava yang baru aja melahirkan. Untung aja, istri Bhairava yang bernama Ratna bisa melarikan diri dengan membawa si jabang bayi yang baru aja dia lahirkan. Ratna terus berlari sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pencari sedekah yang bernama Basava. Ratna kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ia meminta Basava untuk membawa bayinya pergi dari tempat itu. Walaupun sempat menolak, Basava akhirnya membawa bayi Ratna pergi dari tempat itu. Gak berapa lama, gerombolan Virabhadra datang ke tempat itu dan langsung mengejar Ratna. Ratna akhirnya terjatuh di sungai. Ia pura-pura kalau bayinya ikut hanyut dan membuat gerombolan Virabhadra capcus dari tempat itu. Bhairava dan para penduduk lainnya akhirnya datang ke tempat itu dan langsung menyelamatkan Ratna. Tetapi ternyata Ratna masih melanjutkan sandiwaranya. Dia mengatakan kepada Bhairava kalau bayinya hanyut. Ratna menyalahkan Bhairava dan dendamnya yang dianggap telah menyebabkan bayinya tewas. Bhairava adalah seorang pemimpin warga di Sivagat yang berjuang untuk mendapatkan kembali aliran air yang telah diblokade oleh warga Gajendrat yang dipimpin oleh Virabhadra. Kedua kubu ini sering bertarung dan saling balas dendam, sehingga banyak membuat orang yang gak bersalah harus kehilangan nyawanya. Anak Bhairava terus dirawat oleh Basava. Ia bekerja sebagai pembakar jenazah di sebuah daerah yang bernama Varanasi. Bayi itu kemudian diberi nama Surya oleh Basava. Walaupun sempat ditolak oleh bosnya, Basava terus merawat Surya sampai remaja. Basava terus melaporkan tumbuh kembang Surya kepada ibu kandungnya. Suatu hari, Basava akhirnya menitipkan Surya kepada bosnya. Bosnya itu adalah seorang makelar tanah dan properti yang bengis. Sejak saat itu, Surya mulai terbiasa dengan kehidupan yang keras. Dan akhirnya, ia tumbuh menjadi pemuda yang bengis dan kuat. Surya besar di tempat pembakaran mayat yang bernama Marikarnika. Ia kemudian mengambil tempat itu dari penguasaan seseorang yang bernama Ratan. Enggak hanya itu, Surya juga menjadi pengurus properti dan orang yang sangat ditakuti di seluruh Varanasi. Ini adalah Pallavi. Ia adalah seorang gadis yang suka membantu para petani di Sivagat yang mengalami masalah dengan lahan pertaniannya. Suatu hari, Basava mendatangi rumah Ratna untuk meminta sedekah seperti biasa. Ratna lalu memberinya sejumlah roti. Basava lalu melaporkan perkembangan anak yang dulu Ratna titipkan kepadanya. Ratna lalu pergi ke acara puja Sangkarti bersama suaminya dan Pallavi. Tiba-tiba gerombolan Virabhadra muncul dan langsung menyerang Bhairava. Serangan itu membuat Bhairava kewalahan. Tetapi untungnya Basava yang ada di sana melihat sebuah sarang lebah dan langsung melemparkan batu ke sarang lebah itu. Gerombolan lebah langsung mengamuk dan membuat gerombolan Virabhadra lari kocar-kacir. Suatu hari, Surya memeras seorang pria yang bernama Ratan. Ratan sempat menolak memberikan uang kepada Surya dan mengaku kalau dia sudah tidak punya apapun untuk diberikan kepada Surya. Tetapi kemudian Surya menunjukkan sebuah bukti kepemilikan tanah dan meminta Ratan untuk menjualnya. Ratan kembali menolak permintaan Surya. Kali ini dia mengatakan kalau dia tidak mungkin menjual properti itu karena tempat itu sudah dikuasai oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Virabhadra.
Ratan juga mengingatkan Surya untuk tidak berurusan dengan gerombolan itu. Bukannya takut, Surya justru lebih tertantang. Ia langsung pergi ke Gajendragat untuk mengurus properti itu. Singkat cerita, Surya dan temannya akhirnya sampai ke Gajendragat. Mereka kemudian mencari pengacara untuk membantu mengurus properti itu. Tetapi nggak ada satupun yang berani. Seorang pengacara bahkan ngasih tahu Surya untuk segera kembali sebelum gerombolan Verabadra menghabisinya. Pengacara itu lalu menceritakan kalau tanah yang sedang dicari oleh Surya direbut paksa oleh Verabadra. Ia juga ngasih tahu hanya ada satu orang yang bisa membantu Surya, dan orang itu adalah Bhairava. Suatu siang, Ratna melarung sesaji di sebuah sungai. Nggak disangka, di sana dia akhirnya bertemu dengan Surya. Tetapi keduanya sama-sama belum mengetahui kalau mereka berdua adalah ibu dan anak. Surya dan temannya kemudian bertanya kepada pembantu Ratna soal si Fagat, dan mereka akhirnya mengaku kalau mereka ingin menemui seseorang yang bernama Bhairava. Pembantu Ratna langsung mengajak Surya dan temannya untuk pergi bersamanya ke si Fagat. Mereka akhirnya sampai di rumah Bhairava. Surya kemudian langsung to the point mengatakan kalau dia ingin meminta bantuan dari Bhairava untuk menjual properti yang dikuasai oleh Verabadra. Tetapi Bhairava menolak untuk memberikan bantuannya dan langsung mengusir Surya. Teman Surya kemudian meminta informasi tempat tinggal di sekitar daerah itu. Dan tanpa disangka, Ratna justru menawari mereka berdua tinggal di rumahnya. Surya kemudian pergi untuk mencari lokasi tanah yang dikuasai oleh Verabadra. Tetapi di tengah perjalanan, mobil yang dikendarainya berpapasan dengan segerombolan domba. Teman Surya langsung membanting setir dan membuat mobil yang dikendarai oleh mereka memasuki area perkebunan tebu. Pallavi yang mengetahui hal itu langsung mendatangi mereka dan ngomel-ngomel. Sedangkan Surya justru belapak tumpak tutung-tungder sama Pallavi. Surya akhirnya menemukan tanah yang dicarinya. Sementara di tempatnya, Verabadra juga menyuruh para anak buahnya untuk menghalangi Surya mendapatkan properti itu. Surya kembali pulang ke rumah Ratna, dan di sana dia melihat seorang wanita yang mengadukan kalau suaminya nggak mau mengakui bayinya. Surya yang merasakan penderitaan si bayi langsung menghajar suami perempuan itu. Ratna mulai menyadari kalau Surya persis seperti anak yang diceritakan oleh Basava. Malam harinya, Surya makan malam bersama keluarga Bhairava. Di sana, Ratna terus memperhatikan gerak-gerik Surya yang sangat mirip dengan suaminya. Keesokan harinya, Ratna mendengar dari pembantunya kalau Basava telah datang untuk meminta sedekah. Ratna langsung menemuinya dan berbicara empat mata dengan Basava. Basava mengarang cerita kalau anak Ratna tumbuh menjadi laki-laki yang baik dan sedang belajar arsitektur. Sedangkan di Gajendragat, Surya akhirnya mendatangi markas Verabadra dan menghajar anak buahnya. Ratna yang instingnya tidak bisa dibohongi langsung menodong Basava dengan pistol. Basava akhirnya mengaku kalau Surya memang adalah anak Ratna. Ratna sempat marah karena Basava tidak mendidik Surya menjadi orang yang baik. Ia menyuruh Basava untuk segera membawa Surya pergi dari si Fagat. Tetapi Basava menjelaskan kalau Surya memang seharusnya berada di si Fagat karena Bhairava sudah tua dan harus ada seseorang yang menggantikannya untuk melindungi penduduk si Fagat. Di malam harinya, Ratna mendatangi kamar Surya dan langsung membelai putra kesayangannya yang sedang tertidur. Ratna mulai menunjukkan perhatiannya yang berlebih kepada Surya selayaknya ibu dan anak. Tidak hanya Ratna, Pallavi juga menunjukkan rasa sukanya kepada Surya. Tapi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Bhairava. Ia justru semakin menunjukkan kalau dia nggak suka kepada Surya. Menyadari hal itu, Ratna langsung menyuruh Surya pergi dari rumahnya. Ratna memberikan uang sejumlah harga properti yang sedang Surya perjuangkan agar Surya bisa secepatnya pergi dari tempat itu. Ratna melakukan itu demi menyelamatkannya. Surya akhirnya pergi dari rumah itu dan menemui Basava. Ia bermaksud memberikan uang yang ia dapatkan dari Ratna kepada Basava, tetapi lelaki itu malah membuangnya. Basava kemudian ngasih tahu kalau Surya adalah anak kandung Ratna dan Bhairava. Ia juga menyuruh Surya untuk kembali dan menyelamatkan si Fagat. Tetapi Basava juga melarang Surya untuk memanggil Bhairava dan Ratna sebagai ayah dan ibu. Sebelum
ia bisa merebut kembali tanahnya dan membalas dendam kepada Verabhadra. Bhairava yang didampingi oleh Ratna dan Pallavi mendatangi sebuah festival di Sivagat. Tetapi tiba-tiba sebuah kekacauan terjadi. Ternyata kekacauan itu adalah ulah anak buah Verabhadra. Tiba-tiba Surya kemudian datang dan segera mengatasi kekacauan itu. Surya juga membantu Bhairava menghajar seluruh anak buah Verabhadra dan hampir saja membunuh Verabhadra juga. Surya lalu menghubungi anak buah Verabhadra yang masih mendekam di penjara yang bernama Tandava. Surya mengultimatum mereka semua untuk membuka pintu air yang selama ini diblokade dan melarang mereka semua untuk mengusik kehidupan warga di Sivagat. Surya akhirnya tidak jadi membunuh Verabhadra, tetapi hal itu membuat Tandava sangat marah. Tandava dipenjara karena telah membunuh seorang pengawas distrik yang meminta Verabhadra membuka blokade pintu air yang membuat tanah-tanah di Sivagat kekeringan. Tandava akhirnya bebas dari penjara. Ia langsung menemui Verabhadra yang baru aja mengeksekusi beberapa warga desa yang telah membangkang kepadanya. Suatu hari, Surya akhirnya menemui Ratna yang sedang meminta gelang suci kepada seorang pendeta di sebuah kuil. Surya datang untuk menuntut penjelasan kenapa dia dititipkan kepada Basava. Ratna akhirnya menjelaskan kalau dia sengaja melakukan hal itu karena dia tidak mau putranya mengikuti jejak sang ayah yang terus menumpahkan darah. Tetapi Pallavi rupanya ada di sana. Dia nggak sengaja ngedengar seluruh cerita Ratna. Surya lalu mendekati Ratna dan langsung memeluknya dengan erat. Ratna kemudian mengikatkan gelang suci yang didapatnya ke tangan Surya sambil berpesan, Surya tidak boleh menggunakan tangan itu untuk melukai atau membunuh orang lain, walaupun dia dalam kondisi yang sangat terdesak. Surya akhirnya setuju dan sejak itu keduanya kembali dekat seperti layaknya ibu dan anak. Bhairava juga semakin dekat dengan Surya, meskipun dia belum mengetahui kalau Surya adalah putranya. Pallavi yang semakin tergila-gila kepada Surya ternyata diam-diam mencuri kemeja Surya. Tetapi akhirnya Surya berhasil memergokinya. Pallavi akhirnya mengaku kalau dia sangat menyukai Surya. Untungnya perasaan itu bersambut. Surya juga menyukai dan sejak itu mereka berdua ahem-ahem. Suatu malam Surya mengantar Bhairava ke kantor pengawas distrik. Mereka akan membicarakan pemasangan jam digital di pintu air yang diblokade oleh Verabhadra. Mereka tidak tahu kalau Tandava telah menyiapkan berbagai cara untuk menghalangi mereka sampai ke kantor itu. Tetapi untungnya Surya dan Bhairava bisa sampai ke kantor itu dengan selamat. Tandava enggak tinggal diam. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyerang Surya yang sedang berada di kantor pengawas distrik. Surya dengan mudah mengalahkan mereka semua setelah melepas gelang suci yang diberikan oleh Ratna. Sementara Bhairava akhirnya mendapatkan titik terang dan mereka siap memasang jam digital di pintu air yang selama ini dibendung oleh Verabhadra. Begitu keluar dari kantor itu, Bhairava langsung disambut Tandava yang membawa beberapa orang pengawal. Nggak lama kemudian, Surya juga datang. Tandava berusaha mengintimidasi mereka berdua, tetapi Surya dan Bhairava lebih memilih untuk pulang dan tidak memperdulikan Tandava. Di markasnya, Tandava mulai curiga kalau Surya punya hubungan dengan keluarga Bhairava. Di saat yang bersamaan, Basava datang dan ngasih tahu kalau Surya adalah anak Bhairava yang selamat saat Verabhadra menyerang rumah mereka dulu. Verabhadra hampir aja ngebunuh Basava, tetapi Tandava menghalanginya. Keesokan harinya, Surya memisahkan diri dari rombongan yang bersiap berangkat ke pintu air. Ternyata Surya berniat menghabisi Tandava sebelum laki-laki itu mengacaukan acara pemasangan jam digital. Sedangkan di markasnya, Tandava bersiap pergi ke pintu air untuk menghalangi pemasangan jam itu. Ketika Surya sampai di markasnya, Tandava sudah tidak ada lagi. Surya langsung bergegas mengejarnya. Enggak lama kemudian, Tandava sudah datang dengan membawa parang. Tapi tiba-tiba Tandava justru membuang parangnya. Dia langsung bersimpu di kaki Bhairava dan mengatakan kalau dia menginginkan perdamaian. Tandava meminta Bhairava merestuinya untuk menikahi Pallavi sebagai awal dari perdamaian kedua desa.
Bhairava yang sempat ragu dengan Tandava akhirnya menyetujui Pallavi untuk dinikahi oleh Tandava. Saat itulah Surya datang dan melihat semuanya. Acara lamaran pun digelar dengan meriah. Demi menghormati Bhairava, Surya juga datang ke acara itu. Surya bahkan tetap tegar saat diperintahkan untuk menggantikan Bhairava dalam ritual tukar cincin antara Pallavi dan Tandava. Acara pun berakhir. Virabhadra kemudian mengundang Bhairava dan keluarganya untuk mengunjungi mereka di Gajendra. Selesai acara, Pallavi mendatangi Surya. Dia ngomel-ngomel kepada Surya yang tidak melakukan apapun untuk menghentikan pertunangan dengan Tandava. Ternyata obrolan itu juga didengar oleh Bhairava yang sedari tadi berada di balik tembok yang ada di belakang mereka. Keesokan harinya, Bhairava pun melarang Surya untuk mengantar ke Gajendra dengan alasan khawatir Surya akan mengacaukan perdamaian antara kedua desa itu. Bhairava menyuruh Surya kembali ke Vanasi. Surya akhirnya bersiap di stasiun untuk kembali pulang ke Vanasi. Tetapi kemudian salah satu pembantu Bhairava menghubunginya lewat video call. Dalam panggilan itu menampilkan Bhairava yang sedang bertarung melawan anak buah Virabhadra. Ternyata semua yang dilakukan oleh Tandava adalah jebakan. Untung aja Surya datang tepat pada waktunya sebelum mereka membunuh Bhairava. Dan di sana Bhairava akhirnya mengetahui kalau Surya adalah anak kandungnya yang dulu sempat berbisa karena serangan Virabhadra. Surya terus bertarung melawan Virabhadra dan Tandava, dan film pun ditutup dengan adegan Surya berhasil membunuh Virabhadra dan Tandava. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.